Pada kesempatan kali ini, video official akan memberikan penjelasan terkait siklus 1 PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 atau PPG model baru, di mana PPG ini dilaksanakan selama 2 bulan. Jadi Bapak Ibu semuanya, di video saya sebelumnya saya sudah membahas laporan hasil analisis hasil belajar siswa. Di sini Bapak Ibu, saya akan membahas untuk tahapan selanjutnya di siklus 1, yaitu tentang praktik pengalaman lapangan, khususnya di bawah daripada pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, yaitu untuk 1.3.9 refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi sebenarnya apa yang nantinya oleh Bapak Ibu lakukan untuk bagian ini ya? Dokumennya seperti apa yang harus diupload, pada video ini akan saya bahas. Untuk itu Bapak Ibu, silahkan kalau yang sudah memegang laptop silahkan masuk ke LMS PPG dalam jabatannya masing-masing. Nanti di sana tentunya akan ada yang namanya siklus 1 dan siklus 2. Bapak Ibu buka saja yang siklus 1 dan pilih saja yang refleksi dan rencana tindak lanjut. Maka di sini nanti akan ada kegiatan pengantar, refleksi, ada penjelasan daripada guru pamong dan dosen pamong yang sudah disertakan link Zoom meetingnya. Nah, Bapak Ibu, sesuai yang saya sampaikan tadi, kira-kira tagihannya itu dalam bentuk apa dan contohnya seperti apa? Bapak Ibu, untuk hal ini contohnya bisa Bapak Ibu lihat ya. Di sini sudah saya tandai bahwasannya nantinya Bapak Ibu akan membuat yang namanya best practice sama laporan refleksi ya, sesuai dengan judul yang saya sampaikan tadi ya, refleksi dan rencana tindak lanjut. Kita coba bahas dulu yang refleksi. Di sini ada formatnya ya Bapak Ibu ya. Formatnya ada nama mata pelajaran, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, nama mahasiswa, nama guru pamong, dan nama dosen. Intinya apa saja di sini ada poin 1, poin 2 sampai dengan poin ke-5, dilanjutkan dengan disertakan kolom untuk pengisian daftar pustaka teman-teman ketika membuat bahan refleksi. Nah, selanjutnya selain daripada bahan refleksi, di sini juga saya sampaikan teman-teman ada LK 3.1 yaitu panduan penyusunan hasil best practice. Ya, panduan penyusunan hasil best practice itu apa saja isinya? Tentunya teman-teman harus tahu yang namanya best practice itu menggunakan model-model yang memang sudah ditentukan oleh admin PPG atau sesuai dengan hasil rakornya PPG Daljab. Ya, kira-kira apa saja. Nah, di sini modelnya STAR yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, LK-nya, LK.3.1 itu nanti silahkan Bapak Ibu masukkan nama mahasiswa, judul back practice, tanggal penilaian, nama penilai, tanda tangan, dan nama penilai 2 dan tanda tangan. Nanti seperti apa format daripada best practice-nya, Bapak Ibu di sini nanti akan saya tunjukkan ya. Ini maksudnya yang rubrik penilaian itu jangan dihiraukan ya. Ini yang bertugas yaitu penilai. Bapak Ibu cukup yang di sini saja yang STAR, tantangan, aksi, dan refleksi. Seperti apa contoh daripada best practice dan refleksi yang nantinya Bapak Ibu akan upload pada LMS? Sebentar saya akan tunjukkan. Namun sebelum ke sana Bapak Ibu, sana ya Bapak Ibu di sini saya tunjukkan. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah produk bahan refleksi pada LMS di siklus 1 yaitu pada poin 1.3.9.b. Unggah produk bahan refleksi. Seperti apa contoh filenya Bapak Ibu? Di sini saya akan tunjukkan. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang LK2 yaitu jurnal refleksinya. Ini silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan formatnya, ini hanya sebagai contoh ya. Nama mata pelajaran biologi, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, nama mahasiswa, nama guru pamong, nama dosen. Deskripsi kegiatan inovasi pembelajaran. Apakah topik dan tujuan yang akan diajarkan? Inovasi apa yang Anda lakukan?
Mengapa Anda memilih metode tersebut sebagai inovasi pembelajaran di kelas Anda? Maka silakan dijawab. Topiknya menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Tujuannya kenapa diajarkan supaya peserta didik itu dapat mendeskripsikan ciri virus dengan tepat setelah menonton video tentang virus yang ditampilkan. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk virus. Peserta didik dapat mampu menguraikan siklus litik dan siklus lisogenik. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis peranan merugikan dan peranan menguntungkan. Terus poin yang C, inovasi yang dilakukan, model pembelajaran PBL, diterapkan di kelas dengan diskusi kelompok, dan media pembelajaran menggunakan video interaktif yang berisi materi. Poin yang D, metode pembelajaran yang dipilih di kelas itu ada PowerPoint dan medianya supaya lebih menarik menggunakan PPT dijadikan salah satu cara supaya pembelajaran tidak membosankan. Terus lebih lanjut di sini alasan memilih model PBL dan video interaktif itu apa? Alasannya yaitu supaya siswa itu bisa tergerak, di mana siswa itu akan aktif memecahkan masalah yang kompleks dalam situasi realistik. Sedangkan menurut Miftah 2013, media dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kelebihannya daripada PBL itu apa? Siswa dilibatkan, siswa dilatih, siswa dapat memperoleh pemecahan masalah, siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuan, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Sedangkan untuk kelebihan video interaktif, mampu menggambarkan peristiwa, dapat membuat siswa berpetualang sampai dengan poin yang ke-9. Terus lebih lanjut, hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran. Dengan adanya inovasi, tentunya dapat meningkatkan kreativitas guru dalam merancang masalah yang menarik. Guru lebih aktif tentang penggunaan guru, maksudnya di sini itu perbendaharaan tentang penggunaan model-model itu semakin banyak dan tentunya akan mengasah kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran. Manfaat dari inovasi pembelajaran yang dirasakan oleh siswa, minat belajar siswa meningkat, kemampuan belajar siswa meningkat, motivasi belajar siswa meningkat, dan mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri terhadap hasil belajar maupun proses belajarnya. Terus tantangannya apa? Pengelolaan waktu. Saat diskusi masih ditemukan siswa yang malu, masih ditemukan siswa yang kurang tanggung jawab, guru belum terampil membuat LKPD yang menarik dan interaktif. Ini tantangannya. Solusinya apa? Solusinya yang pertama tentunya menjawab tantangan ya Bapak Ibu, menuliskan waktu, memberikan motivasi, dan beri apresiasi terhadap kemajuan sekecil apapun pada peserta didik. Guru harus aktif memastikan semua siswa memanfaatkan waktu dengan baik, serta mengerjakan tugas kelompok. Guru seyogyanya selalu dan terus meningkatkan kompetensinya supaya bisa membuat LKPD yang baik. Untuk rencana tindak lanjutnya tentunya di sini dituliskan membuat rencana pembelajaran sesuai dengan karakter, materi, dan kebutuhan siswa, memanfaatkan waktu yang seefektif dan efisien mungkin, menggunakan model pembelajaran inovatif sesuai dengan sintaknya, dan membuat LKPD yang menarik. Didukung dengan daftar pustaka atau daftar rujukan, silakan nanti disertakan tempat dibuatkannya. Jurnal refleksi disetujui oleh guru pamong dan dibuat oleh mahasiswa PPG. Nah, ini untuk jurnal refleksinya. Sedangkan untuk LK 3.1 untuk best practice-nya, di sini contohnya demikian. Jadi silakan nanti buat cover. Ya, ini logo daripada LPTK Bapak Ibu. Setelah itu kita geser ke bawah, ada kata pengantar Bapak Ibu. Ya, oke, kita geser ke bawah. Nah, diisi daripada LK 3.1. Ya, isi LK 3.1 untuk best practice. Silakan Bapak Ibu simak ya. Yang pertama,
Tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya untuk best practice ini menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi terkait pengalaman mengatasi rendahnya motivasi belajar peserta didik. Tentunya Bapak Ibu ketika melakukan aksi nyata itu ada variabel terikat yang sengaja Bapak Ibu akan tingkatkan berdasarkan atau dengan menggunakan aksi nyata Bapak Ibu. Kebetulan di sini fokusnya ke motivasi belajar peserta didik ya. Nah, lokasinya di mana? Lingkup pendidikannya, tujuan yang ingin dicapai apa? Silahkan teman-teman ya, di sini dituliskan terus penulisnya, tanggalnya kapan, dan situation atau situasinya seperti apa. Jadi situasi ini kondisi yang melatar belakangi mahasiswa mengapa penting membagikan best practice. Apa peran dan tanggung jawab mahasiswa PPD dalam jabatan? Maka silahkan jabarkan di sini Bapak Ibu ya. Contohnya kegiatan aksi PPL siklus 1 hingga dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Probolinggo dijelaskan pada program IPA hanya ada satu rombel dan satu rombel IPS pada tahun ajaran 2023-2024. Saya sebagai guru mendapat tugas untuk mengajar mata pelajaran biologi di kelas 10 pada tahun belajar baru ini. Sekolah kami masih menerapkan kurikulum 13. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah: 1. Efektivitas pemahaman materi peserta didik belum optimal. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Sebagian peserta didik tidak memahami penjelasan guru. Proses pembelajaran belum optimal. Apa? Peserta didik sulit memahami konsep yang dipelajari. Peserta didik membentuk kelompok belajar sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, dari beberapa latar belakang ini tentunya Bapak Ibu, maka dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya konsep pembelajaran di kurikulum 13, pembelajaran interaktif, komunikatif, dan menciptakan pengalaman belajar bermakna. Maka dari situ bisa disimpulkan efektivitasnya belum optimal, proses pembelajaran belum optimal, peserta didik sulit memahami konsep, dan ketika pelaksanaan pembelajaran dengan kelompok itu belum baik juga. Nah, untuk itu maka praktik baik ini perlu dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang besar dalam proses layanan atau pembelajaran. Ya, karena diyakini bahwasanya banyak guru yang memiliki pemerasan yang tidak jauh berbeda, bahkan atau sama. Dengan dibagikannya praktik baik ini, orang lain dapat memberikan masukan, kritikan, saran demi kebaikan di masa mendatang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang menjadi peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam praktik ini yaitu mahasiswa berperan sebagai guru yang bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan model metode media yang bersifat inovatif, memandang pentingnya memperhatikan perbedaan pada setiap karakter peserta didik sesuai dengan konsep pembelajaran. Dengan harapan tujuan pembelajaran bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang selanjutnya di deskripsi tentang tantangan. Tantangannya apa? Ini tidak saya baca secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Ini saya coba scroll secara pelan-pelan, nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Ya, untuk tantangan, untuk aksinya ini Bapak Ibu. Aksi itu menjelaskan langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Strateginya apa, bagaimana prosesnya, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan supaya tantangan itu bisa terpecahkan gitu. Terus yang terakhir, ini ada refleksi, yaitu bagaimana dampak dari aksi terhadap langkah yang dilakukan. Bagaimana aksinya untuk ini bisa Bapak Ibu baca di sini ya di layar. Oke, ini gambarannya Bapak Ibu. Terus yang terakhir ada simpulan. Setelah itu ada daftar pustaka. Dan dilanjutkan ada
lampiran dokumentasi Bapak Ibu ketika melaksanakan aksi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, penjelasan dari saya terkait unggahan LK untuk poin 1.3.9.b untuk unggah produk bahan refleksi untuk siklus pertama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan